Oke ya, kita lihat nih instruksi kerjanya untuk pengawasan streaming jaringan transmisi 500 kV. Ini di Grati Karanganyar. Mau lihat kayak apa enggak posisinya? Ini hanya sebatas lembaran inspection, perhitungannya nanti kita ulas. Oke. Itu kalau ataupun dilihat, kamu posisinya di situ tuh. Itu yang pasang isolator tuh. Kalau ataupun di situ, nah dia tuh pasang isolator V kayak di situ. Itu yang existing. Ini yang ke arah Kediri tuh. Nah posisinya spannya nanti berada di antara tower to tower. Misalkan dari tower sini yang dipasang, mau pasang isolator atau mounted roll. Sebenarnya isolatornya udah kepasang, atau yang sekarang mau dikerjakan tuh mounted roll kayak yang di depan tuh. Mounted rollnya sudah kepasang yang di sana. Ini kondisinya pakai rata-rata jarak span 350 sampai 450. Nah fungsinya mounted roll itu supaya mengurangi beban gesek. Beban gesek kalau ataupun dibilang nanti kalau ataupun pekerjaan sipil itu dibuat nol, sehingga ada mounted roll. Fungsi mounted roll juga itu mempercepat kondisi penarikan. Jadi kalau ataupun dibilang beberapa hal yang kamu harus perhatikan adalah swingnya berapa derajat ketika memang kondisinya itu dipasang kayak V kayak begini ya, beda kayak 150 kV. Kita ulas 150 kV nya. Kalau 150 kV kayak di depan, jadi swingnya dia 15 derajat, oke, kanan dan kiri. Kalau V kayak begitu kayak di depan, itu bisa 15 atau maksimal 30 derajat. Dimana posisinya 15 atau 30 derajat sebentar lagi kita ulas. Oke kawan, karena ini berhubungan dengan kondisi jarak vertikal dari tanah berapa, 150 dan 500 kV itu sangat berbeda, dan sudut swingnya pun berbeda, tarikannya pun berbeda walaupun konduktornya sama. Misalkan pakai 240 mm atau 540 mm. Yang membedakan apa? Tinggi towernya, terus beban yang terpakai di situ. Oke. Ini kita diskusi sama teman di lapangan. Jadi kayak begini kira-kira. Dianggap bahwa kondisi tower hampir sama atau tidak ada perbedaan elevasi. Kalau tidak ada perbedaan elevasi, swingnya kayak begini. Kalau 500 kV itu kayak begini bos. Karena dia kondisinya nanti V, maka kondisi dianggap bahwa sudut dalamnya 15 derajat, ini 15 derajat, ketemunya total 30 derajat. Swingnya pun akan berbeda. Kalau ataupun di bawah 150 kV dia kayak begini. Ini 150 15 derajat ke kanan dan 15 derajat ke kiri. Tapi kalau di 500 kV bisa jadi ini menjuntainya ke kanan, ini ke kanan. Maka bisa maksimal sudut yang paling menentukan di sini bisa jadi sampai 90 derajat atau 45 derajat ketika ada putus tegangan 1, tegangan 2, 3, 4 bahkan 5, tergantung bebannya. Nah polanya ketika sama aja ini antara 150 dan 500 kV, ini kita anggap bahwa ketika ada perbedaan di sini plus 6, plus 9 atau di sini plus 0, di posisinya begini. Kalau kamu cari vektornya kayak begini bos, ini dianggap netral kondisi yang di sini ya. Ini garis utamanya netral, terus ini bebannya, maka yang kamu cari adalah R-nya. Supaya gampang, kamu mau pakai sinus atau kosinus langsung aja sepertiga akar 3 tonasenya di situ ya. Kalau ataupun mau pastinya kayak begini nih. Ini udah tower nih, ini tower. Ini kondisi sudut dalamnya 15 derajat, dianggap bahwa isolatornya bertumbuh di sini. Ini juga sama. Namun yang harus kamu ketahui dan pahami bahwa spannya dia antara tower sini sama tower sini, atau tower sini kita anggap ini 350 derajat, ini anggap kita 450 derajat, maka beban kondisi yang paling penting adalah di sini, pas di tengah-tengah. Oke, kenapa begitu? Anggaplah ini tension. Kalau tension maka di sini ditarik aja sagging atau nanti dicantol-cantol sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Ruang bebasnya 150 dan 500 kV bakalan berbeda. Karena kenapa? Kalau 500 kV ada beberapa hal yang harus mengikuti PLN. Mau di kondisi di bawah itu ada rumah atau crossing misalkan dengan tower yang lainnya, atau pakai crossing tol dan yang lain, itu sangat berbeda. Temperatur yang dipakai hampir sama dengan 150 kV, bisa pakai 350 derajat atau 40 derajat. Tapi kalau di pinggir pantai dimaksimalkan aja karena ada titik muai, ada regangan sama tegangan. Kalau saya lebih cenderung masuk di angka 40 derajat.
atau nanti ditentukan berdasarkan sagging schedule-nya, ketentuannya seperti apa. Kalau ataupun mau pakai boplang, kamu harus hati-hati kondisi boplangnya berada di mana, mau di jarak extra pace-nya atau maupun di sini. Kalau saya kok memakai kondisinya jarak extra pace berdasarkan perhitungan sagging dan perhitungan yang lainnya. Jadi ada kondisi memuai regangan. Jadi kalau ataupun di angka kondisinya sampai di jam 12 itu titik muainya mencapai kondisi 40 derajat, maka kondisinya dia akan meregang. Kalau tegangan atau kondisinya menyusut itu nanti di jam 12 malam, jam 10 sampai jam 3 malam itu nanti dia naik. Makanya nanti ada perbedaan kondisi kontur sagging naik bakalan plus minus 1 sampai 1,5 derajat. 1,5 meter. Kira-kira begitu. Kalau ataupun ada beberapa unsur perhitungan yang mau kamu pakai, boleh. Kayak begini bos perhitungannya. Ini perhitungan yang kira-kira kita buat sendiri, belum kita proklamirkan secara keseluruhan. Kalau kamu pengen tahu beban konduktornya berapa, titik poinnya di sini berapa, itu kita pakai diameter konduktor yang dipakainya, terus berat jenisnya, terus pakai 9,8 koefisien, terus dikalikan sinus alfanya, dikalikan sepertiga kali 3, kalikan jarak spannya 0,25. Ini boleh dibilang konstanta berada di tumpuan yang berada di sini ya bos ya. Ini tumpuan, ini tengah-tengahnya adalah lapangan. Oke, itu rumus apa? Rumus dicampur-campur pokoknya antara sipil, mekanikal, elektrikal. Nah, kondisinya begini pertanyaan gue. Ada beberapa hal yang harus kamu ketahui. Misalkan tower di sagging schedule-nya kita harus narik 2900. Ternyata trapesmu nggak kuat yang di sini. Maka kamu harus naik berdasarkan kondisi terpornya. Kalau terpor 2,5 ton atau 3,5 ton, maka 2,5 ton itu atau 2 ton dia satu kali terpor mewakili 5 kg. Untuk 3,5 ton mewakili 10 ton. Jadi kamu harus hati-hati ketika sudah berada di spanometernya. Kalau spanometermu menyatakan bahwa 3000 misalkan kilogram per centimeter kuadrat, tapi kondisinya di lapangan cuma 2800 kg per centimeter kuadrat, kamu cuma nambahin maksimal 5 kali, 2 kalinya, berarti sekitar kondisi 5 sampai 10 ton saja. Namun kamu diamkan sampai 15 menit kalikan 4 kalinya. Kondisi di lapangan harus bagaimana? Kondisi di lapangannya kayak begini, yang kayak begini nih, dengan kondisi terpor 2,5 terus mewakili 5 kg, terus 3,5 mewakili 10 kg, kamu harus diamkan 15 menit ya. Maka ajak aja pekerja yang di atas itu kondisinya ya istirahat dulu lah sembari nunggu kondisi pergerakan antara kondisi yang di sini yang disuspend. Kan di sini ada montage roller, jadi konduktor itu bakalan dia menyamaratakan bebannya berdasarkan beban yang maksimal di lapangannya dikalikan 9,8. 9,8 itu adalah koefisien gravitasi. Namun jangan lupa ente pakainya yang R, bukan yang P menjuntai ke bawah langsung. Ini karena beban bukan titik tumpu, tapi adalah beban R. Oke, kita ulas sedikit. Lapangan mana, terus kondisi yang tumpuan mana. Kalau ataupun ini dibilang satu span, anggaplah 300 meter sesuai dengan kondisi L nya, maka lapangannya adalah 0,5 meter. Kondisinya yang berada di dekat dengan tower atau trapes 0,25. Inilah yang akan menjadi faktor pengali atau pembaginya supaya ketemu tonasenya di tadi 2800 nya. Kita anggap jepit, terus kondisi di sini kita anggap 15 derajat karena swing. Ketika ini putus 1, putus 2, putus 3, 4, 5 dan 6 dan saling berpengaruh di situ. Kenapa beban itu berpengaruh? Karena memang kondisinya kita pakai poligon tertutup atau terbuka. Kalau DGI adalah pakai poligon tertutup, tapi kalau di SUTT adalah kita pakai poligon terbuka. Artinya di sini bisa jadi tower 1 sampai terakhir itu mungkin tower 100 sekian gitu ya. Jadi kondisinya ada beban di sini akibat tekukan. Terus menentukannya bisa nanti ketika stringing bisa cantol-cantol, sagging-sagging, cantol-cantol, sagging-sagging. Sesuai kesepakatannya seperti apa. Kenapa berbeda seperti itu? Diusahakan dengan kondisi sagging-sagging dan cantol-cantol karena kekuatan towernya beda bos. Kalau dulu bisa pakai 69 ST nya, sekarang bisa jadi 51 atau di bawahnya. Kira-kira begitu ya.
kondisi ini sangat berpengaruh kepada kondisi trapez ketika berada di tension. Kalau ditarik ke sana misalkan 2900, ternyata tarikan yang di sini cuma 2800. Supaya sama mencapai 2900, maka disinilah munculnya seging-seging atau cantol supaya mengimbangi. Fungsinya kenapa? Kalau ataupun besok suatu saat nih, misalkan suatu saat tuh yang di tower depan tuh, yang di situ itu bakalan diganti jadi 540, maka trapeznya sudah tidak fabrikasi lagi dan kondisinya aman, tidak ada meleot dan tidak ada cracking. Makanya difungsikan nanti kalau ataupun berada di tension gitu ya, kondisinya itu harus sama-sama bebannya antara kanan sama kirinya. Kira-kira begitu bos? Iya Mas Tom, aman kak? Insya Allah aman. Insya Allah aman. Ini teman-teman yang berada di kondisi pengawasan, ini beliaunya yang paling keren di K3 gitu ya. Nah ini bukan kembar nih bos, tapi wajahnya mungkin sama-sama. Jadi gitu ya. Jadi teman-teman kayak begitu kira-kira mengulas untuk 500 kV, karena kita menjaga ketenaga listrikan dari Pulau Jawa sampai Bali. Oke, kira-kira ada pesan Mas Tom, ada pesan enggak kira-kira buat kita semua? Pesannya selalu jaga kesehatan dan selalu menjaga kondisi yang maksimal ke depannya. Oke, dan Kak Oleng mana ya. Oke Mas Bos, kira-kira begitu ya cuy pengulasannya. Nanti ketemu lagi sama proyek-proyek percepatan lagi. See you next, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini malang-malang. Karpe 5. Karep 6 untuk 5.